Selamat pagi, Bu Rati. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari literatur review kelompok kami dengan judul Inferensi Bayesian dalam Model Generalized Log Logistic Proportional Hazards untuk analisis data competing risk, di mana di sini aplikasi pada data pasien transplantasi stem cell. Nah, kelompok 12 kami berisikan Kak Amanda dengan yang akhir 02, Kak Nisrin dengan yang akhir 069, Hanif dengan yang akhir 01, saya sendiri dengan yang akhir 051, dan Teresa dengan yang akhir 058. Nah, jadi berikut adalah latar belakang dari hasil literatur review kami. Time-to-event analysis adalah tools yang berharga dalam banyak penelitian klinikal, termasuk dalam ilmu biologi, fisika, dan juga bahkan kedokteran, telah mengalami kemajuan komputasi dengan penekanan pada teknik Bayesian sebagai alternatif buat terhadap pendekatan frekuensis. Nah, penelitian ini memfokuskan pada competing risk model dalam time-to-event analysis hingga kejadian parametrik. Individu dalam analisis ini dapat mengalami lebih dari satu hasil, seperti misalnya kematian akibat faktor selain kerusakan ginjal yang disebut competing risk. Selanjutnya, model parametrik diuji dengan variasi distribusi the competing hazard seperti Weibull, Gompertz, eksponensial, dan juga log normal. Nah, distribusi Gompertz dan Weibull umumnya digunakan untuk cumulative incidence function atau CIF. Namun ternyata kurang efisien pada laju kegagalan unimodal. Nah, distribusi log normal dan log logistik termasuk variasinya diperkenalkan untuk mensimulasikan bentuk kegagalan tersebut. The competing risk model menggunakan generalisasi distribusi Weibull dan juga log logistik. Beberapa distribusi yang diusulkan, terutama dalam bidang log logistik 3 parameter, ternyata cocok untuk analisis lifetime. Nah, inferensi Bayesian meskipun umum, tapi tetap saja perlu penelitian lebih lanjut untuk memperkirakan parameter distribusi model yang dimodifikasi saat the competing risk hadir. Nah, tujuan utama dari penelitian ini sebenarnya apa sih? Nah, tujuan utama penelitian ini untuk mengembangkan distribusi log logistik umum, perluasan dari beberapa distribusi lainnya, supaya lebih menyesuaikan competing risk modelnya ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah competing risk model atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model competing risk. Nah, model competing risk merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data kejadian waktu hingga kegagalan atau time to event yang melibatkan lebih dari satu hasil akhir yang mungkin terjadi. Misalnya, dalam penelitian ini adalah model resiko yang bersaing digunakan untuk menganalisis data transplantasi sel punca darah tapi pada pasien. Pada dasarnya, model resiko yang bersaing atau competing risk models mengasumsikan bahwa setiap komponen memiliki waktu bertahan hidup yang mengikuti distribusi log logistik umum atau generalized log logistic distribution. Dengan penelitian ini, penulis menggunakan distribusi tersebut sebagai dasar untuk mengembangkan model Bayesian atau distribusi log logistik untuk memberikan fleksibilitas dalam menggambarkan bentuk-bentuk kegagalan yang unimodal atau bentuk yang memiliki puncak tunggal. Dalam model resiko yang bersaing atau competing risk models, penulis mengusulkan penggunaan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC yang komprehensif untuk mengevaluasi konvergensi estimasi parameter dan koefisien regresi. Metode MCMC digunakan dalam analisis Bayesian untuk menghasilkan perkiraan posterior dari parameter dan koefisien regresi. Penulis juga menyajikan model risiko yang bersaing untuk data kelangsungan hidup dan di sensor survival data dengan variabel penjelas. Model ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang bertahan hidup pada pasien menjalani transplantasi sel punca darah tepi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data nyata tentang transplantasi sel punca darah tepi untuk menunjukkan fleksibilitas dan keunggulan model yang diusulkan dengan menggunakan model resiko yang bersaing atau competing risk models. Dengan menggunakan model tersebut, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau memiliki faktor hasil transplantasi dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Sekiranya ada informasi lebih lanjut yang dapat diperlukan terkait sebab ini. Nah, di sini adalah penjelasan-penjelasan atau rumusan-rumusan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah the cost-specific value rate of M pangkat TH type. Di sini the cost-specific value rate pangkat M pangkat TH mengacu pada tingkat di mana kegagalan atau kejadian dari penyebab tertentu terjadi untuk jenis kejadian ke M, mewakili resiko insan dan mengalami kejadian kegagalan jenis ke M pada titik waktu tertentu. Ini adalah persamaannya. Di sini bisa dilihat bahwa persamaan tersebut adalah dibagi dengan total dari waktunya. Selanjutnya adalah tingkat ini mengukur probabilitas seseorang mengalami kejadian kegagalan yang secara khusus terkait dengan penyebab ke M dalam interval waktu yang singkat.
Tingkat ini memberikan alasan tentang risiko yang terkait dengan setiap penyebab spesifik secara independen dari risiko bersaing. Nah, di sini bisa kita lihat persamaannya tersebut ada pada rumus HOSF dalam kurung T. Di sini bisa kita lihat juga dari kejadian pertama sampai kejadian ke M. Semua kegagalan yang spesifik terhadap penyebab tersebut untuk semua kejadian akhir hidup atau end of life events juga diperhitungkan. Perhitungan laju kumulatif kegagalan atau cumulative rate failure untuk setiap jenis kejadian ke M pada waktu T dalam data survival adalah seperti demikian. Di sini bisa kita lihat rumusan di sini menggunakan integral 0 sampai T. Di sini kita bisa lihat juga persamaan yang digunakan adalah terkait waktunya. Karena tadi kita mau melihat kejadian waktu ke M pada waktu ke T. Peluang untuk tetap bebas dari semua jenis kejadian atau tidak mengalami kegagalan atau tidak mengalami sensor data hingga waktu T ditunjukkan dengan menggunakan distribusi eksponensial seperti di bawah ini. Lalu yang kedua adalah cumulative incident function atau disingkat dengan CIF. Merupakan fungsi yang menggambarkan akumulasi atau total kejadian baru dari suatu peristiwa atau penyakit pada waktu tertentu dalam populasi resiko. CIF menunjukkan probabilitas bahwa individu yang belum mengalami peristiwa pada waktu T akan mengalami pada waktu T atau sebelumnya. Jadi, bisa dibilang bahwa kegagalan tersebut akan terjadi oleh setiap individu, namun dengan waktu yang bersesuaian. Perhitungan CIF melibatkan jumlah individu resiko pada awal studi dan jumlah kejadian baru pada waktu T. Jadi bisa dibilang bahwa perhitungan CIF ini tuh berlaku atau bersesuaian dengan individu. Jadi bukan secara umum dan diperhitungkan dari awal penelitian atau awal studi sampai jumlah kejadian baru pada waktu ke T tersebut. CIF memberikan gambaran tentang resiko individu atau kelompok dalam mengalami peristiwa atau kejadian tertentu seiring berjalannya waktu. CIF digunakan dalam analisis resiko bersaing atau studi kejadian penyakit untuk memahami tingkat insiden kumulatif dan membandingkan resiko antara kelompok yang berbeda. Jadi di sini kita membandingkan antara kelompok-kelompok yang terbentuk. Nah, untuk CIF sendiri persamaannya adalah seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa menggunakan integral juga. Lalu fungsi survival keseluruhan atau keseluruhan dari CIF tersebut dalam hal ini dilambangkan sebagai ST memiliki persamaan seperti ini. Lalu yang terakhir adalah basic hazard function yang nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, merupakan fungsi hazard dasar yang mencerminkan tingkat resiko kegagalan pada waktu tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor resiko spesifik. Dalam kata lain adalah fungsi ini digunakan hanya untuk melihat kegagalan atau melihat kejadian dalam waktu tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau kejadian tersebut. Nah, basic hazard function sendiri memberikan gambaran tentang tingkat resiko intrinsik dari suatu peristiwa atau kegagalan atau bisa dibilang adalah suatu output-nya merupakan rumusan dari tingkat kegagalan tersebut. Kemudian yang ketiga ada the baseline distribution atau distribusi dasar. Pada artikel yang kami gunakan ini, distribusi dasar itu membahas mengenai distribusi log logistik umum atau GLL yang merupakan distribusi probabilitas kontinu 3 parameter yang menunjukkan fleksibilitas dan mampu mengakomodasi berbagai fungsi tingkat kegagalan. Pada the baseline distribution ini, dia mempunyai beberapa fungsi, terdapat 8 fungsi, di antaranya itu ada fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dan distribusi kumulatif atau yang biasa disingkat dengan CDF. Nah, kemudian distribusi GLL ini adalah komponen kunci dari kerangka teoritis untuk inferensi Bayesian dalam model bahaya proporsional log logistis umum untuk analisis data resiko. Baik, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu mengenai inferensi Bayesian. Jadi, dalam paper ini, dia menjelaskan bahwa terdapat permasalahan, yaitu berupa kesulitan dalam estimasi pada model untuk parameter sensor kanan. Nah, oleh karenanya dalam paper ini dilakukan estimasi dengan metode Bayesian, yang mana estimasi ini metode ini menjadi metode yang umum digunakan dalam proses menentukan parameter pada model survival parametrik. Nah, menurut penelitian ini, ketika melakukan time to event analysis dan bekerja dengan data tersensor, pengaturan untuk computing risk itu memungkinkan untuk dilakukan, atau pengaturan untuk data risk bersaing itu memungkinkan untuk dilakukan. Nah, di sini di paper ini mereka menjelaskan tentang fungsi likelihood atau likelihood function, yang mana mereka memaparkan bagaimana proses penyusunan fungsi likelihood dengan teknik zero strict.
yang mana di paper ini menjelaskan bahwa zero streak ini berbasis pada pemodelan Poisson dari data extended, yang mana hal ini itu telah banyak digunakan dalam survival analysis. Eh, Fungsi likelihood ini itu diawali dengan fungsi likelihood berupa asumsi proportional hazard parametric di bawah sensor kanan yang dilanjutkan dengan proses optimasi iteratif menggunakan metode Newton-Raphson, yang mana dilakukan untuk mendapatkan estimasi likelihood terbaik. Nah, pada paper ini pula dia menekankan bagaimana representasi data computing risk dan explanatory variables dalam fungsi likelihood yang mereka susun. Begitu. Nah, selanjutnya di paper ini juga menjelaskan tentang distribusi prior, yang mana permasalahan utama dalam inferensi Bayesian adalah hasilnya terkadang terlalu sensitif terhadap distribusi prior yang dipilih. Nah, penelitian ini menunjukkan distribusi marginal prior untuk tiap koefisien regresi dari model yang dibangun penulis, yaitu model GLL. Koefisien parameter 1 hingga 5 itu dibangkitkan dari distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 0,001. Sedangkan distribusi gamma dengan alfa 10 dan beta 10 itu dipilih sebagai distribusi marginal prior untuk parameter pada model GLL. Nah, pemilihan distribusi gamma ini didasarkan pada fleksibilitasnya dalam mencakup non-informative prior pada bentuk parameter. Distribusi prior untuk parameter yang tidak diketahui itu dapat dikalkulasi melalui persamaan di layar. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan tentang distribusi posterior ya, yang mana penulis menyarankan sampel posterior itu disimulasikan dengan pendekatan Markov chain Monte Carlo atau MCMC yang dapat memberikan konklusi berbasis sampel dengan mudah. Untuk melakukan inferensi Bayesian, digunakan algoritma MCMC ini dengan mengambil sampel dari distribusi posterior dengan teknik Gibbs. Selanjutnya, application theory live data. Ini membahas tentang stem cell transplanted dataset, Bayesian model specification, posterior analysis, cumulative incidence function atau CIF. Kemudian untuk exploratory data analysis, itu prosedur Bayesian survival inference menggunakan kombinasi spesifik umum fungsi baseline hazard dengan berbagai skenario dan variabel sebelumnya. Untuk computing risk model pada program JAGS digunakan untuk memperkirakan distribusi posterior bersama untuk setiap model. Dilakukan 3 iterasi bersamaan dengan 50.000 iterasi dan burn-in 5.000 untuk setiap model estimasi. Untuk mengurangi autokorelasi, setiap iterasi kelima disimpan untuk meratakan rantai. Faktor reduksi skala prospektif yang mendekati 1 dan sejumlah simulasi independen efektif yang diambil lebih dari 100 kali, masing-masing memastikan konvergensi pada distribusi posterior sendi. Untuk penelitian ini memberikan gambaran numerik dan grafis dari distribusi posterior pada setiap dari 3 rantai yang berjalan terpisah. Nah, ketiga rantai ini dimulai secara paralel dan diiterasi hingga mencapai titik konvergensi. Berikutnya yaitu deskripsinya. Untuk data tersensor yang digunakan itu berisi observasi dari 1.000 pasien yang terdaftar dalam program OncoKIS. Untuk transplantasi sel induk darah tepi efektif untuk penyakit hematologi, tapi dapat menyebabkan neutropenia atau jumlah sel darah putih bernilai rendah. Untuk neutropenia ini meningkatkan risiko infeksi saluran darah yang serius. Memerlukan perawatan dan pemantauan yang ketat juga. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 4. Ada ALO atau indikator jenis transplantasi dengan nilai 0 sebagai autologus dan 1 sebagai autogenik. Kemudian variabel berikutnya yaitu ada waktu, yaitu dalam hari neutropenia dalam kejadian pertama. Kemudian variabel yang ketiga yaitu jenis kelamin, itu jenis kelamin setiap pasien. Kemudian ada status, itu indikator status kejadian. Itu dengan nilai 1 itu infeksi, dengan nilai 2 neutropenia yang ada 7 kematian, 11 observasi yang disensor. Untuk descriptive statistic for the survival time data itu didapatkan hasil bahwa datanya itu miring positif dengan variansi dan kurtosif bernilai
8,739 dan 2,574. Sehingga nilai itu terlihat sangat besar dan dapat diketahui bahwa datanya itu banyak variasi. Kemudian untuk non-parametric visual representation, yaitu yang gambar pertama yang ini, menampilkan histogram kumpulan beserta box plot dan plot TTT. Untuk plot TTT itu yang ini menunjukkan tren tingkat bahaya yang meningkat dari sini ke sini sehingga terlihat meningkat. Kemudian untuk gambar 2 yang ini menampilkan plot kepadatan biola, Kiki, dan kernel. Kemudian selanjutnya yaitu Bayesian Model Specification. Untuk proportional hazard atau pH digunakan untuk memodelkan fungsi penyebab spesifik failure rate. Untuk infeksi itu M1, untuk akhir neutropenia itu M2, dan untuk kematian itu M3. Dengan persamaan berikut ini, dengan nilai H0K yang H0KT itu sama dengan nilai yang ini. Untuk peristiwa M ditetapkan sebagai fungsi generalis log logistik baseline hazard, di mana untuk alpha M, Km, dan eta M itu sebagai parameter bentuk dan skala. Dan untuk beta M itu sama dengan beta 1M, beta 1M pangkat T sebagai koefisien regresi untuk kovariat alo dan seks untuk M 1, 2, dan 3. Kemudian untuk penelitian ini beroperasi berdasarkan asumsi kerangka independen yang tidak informatif. Untuk distribusi normal 0,0,001 untuk beta S atau koefisien regresi. Kemudian gamma independen sebelumnya untuk parameter alfa GA1B1, eta GA2B2, dan K GA3B3 dengan nilai untuk ya hyperparameter atau A11 sama dengan B11 sama dengan A12 sama dengan B13, A13, A21 itu sama dengan 1. Kemudian untuk posterior analysis yaitu ada visual summary. Pada bagian ini itu menyajikan berbagai grafik yang digunakan untuk mewakili karakteristik posterior dalam konteks penelitian ini. Yang pertama yaitu ada density strip plots, yaitu grafik tersebut memberikan informasi mengenai kecondongan, data ekstrim, dan perilaku ekor multimodal. Dapat diketahui bahwa grafik-grafik tersebut memberikan representasi ketidakpastian posterior parameter yang hampir komprehensif. Kemudian yang kedua yaitu ada autocorrelation diagnostik, yaitu plot autokorelasi setiap variabel serta koefisien regresi yang bertujuan untuk memberikan indikasi tidak langsung apakah proses simulasi MCMC atau Markov Chain Monte Carlo telah mencapai konvergensi atau tidak. Kemudian untuk berikutnya yaitu trace plot, itu grafik deret waktu yang sebagai alat diagnostik MCMC yang tadi untuk menunjukkan jumlah iterasi parameter draw sebagai fungsi nilai saat ini. Pola pita horizontal pada gambar menandakan rantai-rantai telah menyatu, menunjukkan juga bahwa rantai telah mencapai titik di mana tidak dapat lagi menyimpang. Kemudian untuk cumulative incidence function atau CIF, itu computing risk model menggunakan CIF. CIF optimal digunakan untuk menganalisis perkembangan setiap penyebab dari waktu ke waktu. Nah, persamaan A yang ini atau yang ada di sebelumnya itu menghasilkan nilai pH pada persamaan B ini. Kemudian untuk integral pada persamaan B yang ini itu tidak dapat diintegrasikan secara analitis sehingga diperlukan pendekatan integrasi aproksimatif. Penelitian ini meneliti pengaruh jenis kelamin laki-laki atau seks sama dengan 1 dan transplantasi allogenik alo sama dengan 1. Kemudian untuk poin yang keenam adalah Bayesian Model Comparison. Untuk di artikel sendiri pembahasannya tidak begitu banyak, tapi poin dari poin keenam ini, poin pentingnya adalah dengan perbandingan banyak model yang sering digunakan pada model Bayesian, itu kebanyakan mereka menggunakan Deviance Information Criterion atau DIC.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Markov Chain Monte Carlo Teknik. Jadi keberhasilan teknik Markov Chain Monte Carlo atau disingkat MCMC terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan model survival yang cukup kompleks dan memberikan solusi yang kuat yang dapat disesuaikan dalam situasi di mana metode frequentist konvensional seperti maximum likelihood estimation atau yang disingkat MLE biasanya itu sulit digunakan. Nah, dalam penelitian ini berbagai metode diagnosa konvergensi digunakan untuk meningkatkan kemungkinan penilaian konvergensi yang benar dan memastikan bahwa rantai telah konvergen dalam simulasi MCMC sebelum membuat inferensi dari distribusi posterior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inferensi yang lebih jelas yang dijadikan analisis dalam MCMC ini. Jadi terdapat 3 poin. Yang pertama ada diagnostik konvergensi grup Jauman-Rubin atau BGR, di mana BGR ini menunjukkan bahwa rantai-rantai diterima berdasarkan diagnostik Jauman-Rubin. Nah, nilai-nilai diagnostik BGR untuk PSRF dan MPSRF semuanya itu kurang dari 1,1 yang sesuai dengan rekomendasi Jauman. Nah, lalu untuk yang poin kedua ada diagnostik umum untuk konvergensi MCMC seperti Raftery-Lewis, Hewitt, dan juga Heidelberger-Welch yang disajikan. Diagnosa ini digunakan untuk mengevaluasi konvergensi MCMC dalam analisis Bayesian. Dan yang poin ketiga, terdapat log ergodic mean atau running mean, di mana di sini running mean atau plot ergodic itu menunjukkan bahwa rantai-rantai diterima karena mean ergodic, parameter model itu mendekati nilai rata-rata mereka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah kesimpulan dan saran penelitian berikutnya. Jadi, telah dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini itu membangun pendekatan Bayesian untuk analisis data computing grid dan dengan generalized log logistic baseline distribution sebagai spesifikasi proportional hazard. Di penelitian ini, mereka membandingkan teknik Bayesian dengan Weibull baseline, yang mana pendekatan baseline hazard Weibull ini lebih unggul dibandingkan baseline hazard yang lainnya. Pendekatan yang diusulkan ini berguna untuk menawarkan metode untuk eksplorasi data computing risk dalam studi klinis. Karena adanya computing risk ini itu fatal, dan ketidaktahuan akan computing risk ini dapat menimbulkan hasil yang tidak dapat diandalkan, bahkan hingga interpretasi yang salah. Distribusi baseline hazard yang diusulkan yaitu Weibull itu dapat mencakup data dengan hazard rate dan sistem sensor yang beragam. Selain itu, model ini memiliki asumsi yang mirip dan dekat dengan proportional hazard dan accelerated failure time atau FT. Model survival parametrik yang disarankan penulis ini disarankan untuk proses estimasi amatan cumulative incidence function atau CIF pada cohort di mana semua faktor itu merupakan allogeneic transplant dan laki-laki apabila kasusnya adalah kasus stem cell. Nah, yang terakhir adalah model yang diusulkan itu memiliki nilai deviance information criterion atau DC yang lebih kecil dibanding model lainnya, yang mana lebih cocok untuk dataset kasus seperti pada penelitian ini. Saran untuk penelitian berikutnya adalah yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada proportional hazard untuk spesifikasi model regresi survival. Ekstensi ke area model regresi lainnya seperti accelerated hazard, AFT, proportional odds, dan extended hazard models itu dapat dilakukan. Selanjutnya, penelusuran dataset selain sensor kanan seperti sensor tengah, sensor kiri, interval double itu bisa ditelusuri lebih lanjut, yang mana skema sensor tersebut itu lebih alami untuk muncul dalam kasus kondisi kesehatan. Selanjutnya, ekspansi dari statistik klasik ke statistik neutrosofik itu dapat dilakukan untuk mencakup data yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks ataupun data yang memiliki konteks yang lebih tak terduga. Lalu yang terakhir adalah dapat dilakukan eksperimen pada sampel tersensor dengan beberapa skema sensor seperti type 1 dan type 2 sampel sensor. Yang mana di sini peneliti berencana untuk mengaplikasikan beragam kriteria optimal berbasis model yang telah diusulkan. Demikian hasil literatur review dari kelompok 12. Apabila terdapat
kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.